Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, Sitaisa Teknologi 1 ini, saya akan membahas mengenai jaringan normal manusia. Bahasan mengenai jaringan normal manusia ini, ada jaringan epitel, ikat, tulang rawan, otot, saraf, dan kelenjar. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai jaringan epitel. Secara pengertian, jaringan epitel itu merupakan kumpulan sel-sel yang sangat rapat, susunannya sehingga membentuk lembaran. Epitel itu, membran epitel itu disebut lembaran. Ada juga beberapa referensi menyebutkan membran epitel ataupun epitel saja. Nah, sebelum membahas mengenai jaringan epitel, jaringan itu ada 3 komponen dasar. Jadi penyusun dari jaringan itu ada 3. Yang pertama ada sel, karena jaringan itu kan tersusun oleh kumpulan-kumpulan sel, ya. Kemudian nanti kita akan tahu jenis sel seperti apa, karena antara jaringan epitel, ikat, otot itu selnya berbeda, bentuk-bentuk selnya pun berbeda, ya. Setiap jaringan memiliki karakteristik selnya itu sendiri. Kemudian substansi interselulernya, ya, di mana dia memang tidak hidup, ya, tapi memang dia memiliki substansi interselulernya, ya. Bisa dia berupa substansi dasar, ya, karena bisa berbentuk kayak koloid ataupun serabut, ya. Kemudian juga di jaringan itu dia memiliki cairan, ya. Cairannya bisa berwarna ataupun dia berupa cairan yang bening, ya. Jaringan epitel terutama dia memiliki merupakan sistem yang tersusun oleh 2 komponen pokok, di mana dia ada sel dan ada interselulernya. Artinya bahwa di jaringan epitel dia tidak ada cairan, tetapi di jaringan-jaringan yang lain ada yang komposisinya atau komponennya mengandung cairan. Ya, seperti itu. Kita akan bahas dulu satu persatu mengenai jaringan epitel. Nah, kita lanjutkan tadi jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan basal, ya, yang paling luar gitu, ya. Jaringan yang paling luar, yang paling basal, yang paling utama. Dia memiliki sifat adesi yang sangat kuat, ya, seperti itu. Jaringan epitel dia ada interselulernya, tapi tidak banyak, gitu ya. Sama seperti halnya cairan pun dia sedikit. Bahkan dikatakan jaringan epitel ini dia tidak memiliki substansi interseluler. Tersusun oleh sel-sel epitel yang melekat pada membran basal, menutupi permukaan dalam atau bagian luar tubuh. Sifat dari jaringan dari epitel ini dia ada 2, repair dan replacement. Artinya repair itu dia bisa melakukan perbaikan, kemudian dia bisa memperbaiki dan berfungsi kembali, gitu, ya. Repair dan replacement itu bisa memperbaiki dan memiliki fungsi kembali. Adapun beberapa fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama, dia sebagai proteksi terhadap trauma mekanik.
Misalnya trauma mekanik itu guncangan, ya, bisa dari misalnya bagian kulit, vagina, ini ada kantung kencing, dia memiliki epitel. Kemudian juga dia merupakan sekresi atau pengeluaran, baik dia berupa eksokrin maupun endokrin. Dia juga memiliki fungsi sebagai ekskresi seperti kelenjar keringat, ginjal, absorpsi, penyerapan seperti jaringan epitel pada paru, intestinal, usus ya, dan ginjal. Lubrikasi, yaitu menghasilkan lendir, penerima rangsang misalnya pada retina di mata, deteksi rasa pada permukaan lidah yang berupa panca indera, ataupun juga dia memiliki sebagai reproduksi. Contoh jaringan epitel pada bagian reproduksi seperti di testis dan ovarium. Ya. Nah, tadi dikatakan, kenapa tadi saya bilang bahwa dia tidak memiliki substansi interseluler. Di jaringan epitel ini bahkan disebutkan, ada yang menyebutkan dia sama sekali tidak memiliki substansi interseluler. Kenapa? Karena memang substansi interselulernya dia dikatakan apa ya, maksudnya dia sudah masuk sesuatu yang khas dan memang ini penunjang ya, artinya bahwa di setiap sel substansi interseluler pada jaringan epitel itu dimiliki juga oleh jaringan lainnya gitu. Jadi memang ya dianggapnya dia tidak memiliki gitu. Dianggapnya dia tidak memiliki substansi interseluler seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa jaringan epitel itu merupakan jaringan yang basal, ya, ada di bagian vagina, testis, kemudian ginjal, ya. Kalau kita perhatikan secara ini ada, nah, gambaran membran sel epitel ini yang melekat pada membran basal. Yang mana jaringannya? Ini, ya, yang ini. Ini membran, nah ini jaringan epitelnya. Ini jaringan epitelnya. Ini contoh modelnya, dimodelkan seperti ini. Gitu ya. Jadi dia merupakan jaringan yang terdapat pada membran basal. Membran basal itu membran yang paling dasar, yang paling luar. Nah, di sanalah terdapat jaringan epitel. Kita lihat contoh, ini ada gambar. Nah, ini contoh pada jaringan epitel pada kulit. Contohnya ada epitel squamous simplex, ya. Kemudian ada di bagian ginjal. Itu akan berbeda, lihat selnya pun. Ya, seperti ini. Kemudian ada di bagian ginjal. Ini nama epitelnya adalah epitel selapis kubus atau kuboid simplex. Kemudian ada selapis silindris, ini pada intestinum usus, ya. Ini columnar simplex. Jadi memang karakteristik dari jaringan epitel di setiap organ itu tidak sama, ya, ada jenisnya. Nah, makanya di sini jaringan epitel dalam tubuh makhluk hidup manusia, contohnya makhluk hidup hewan pun sama, jenisnya paling banyak. Dikelompokkan berdasarkan lapisan selnya, ada 3 kelompok.
Ada epitel selapis atau disebut dengan simplex, ada epitel berlapis atau disebut dengan kompleks, ada juga epitel peralihan atau transisional. Epitel selapis ini ada 3 lagi, kebagi menjadi 3. Ada epitel squamous simplex, cuboid simplex, dan kolumner simplex. Sementara untuk yang kompleks atau yang berlapis, itu ada epitel squamous kompleks berkeratin, epitel cuboid kompleks tak berkeratin, kolumner pseudokompleks bersilia, ada epitel kolumner pseudokompleks berstereostilia. Dan epitel peralihan transisional itu tidak ada jenisnya, jadi cuma dia cuma satu. Nah ini ada di setiap organ dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jenisnya pun tidak sama. Nah, kita lihat dulu epitel simplex. Epitel simplex ini yang pertama ada squamous simplex. Seluruh sel yang menyusun epitel squamous simplex ini berbentuk gepeng. Yang ini kita lihat. Di sini ada membran basal. Membran basal yang ini nih, tengah ini. Nah, ini epitelnya yang ini. Tuh, ada yang bulatan kuning ini. Ya. Tuh. Dan hanya tersusun oleh lapis sel yang berderet saja. Ya, jadi cuma hanya selapis. Contohnya pada organ ginjal, lokasinya di kapsul Bowman. Ya, di kapsul Bowman. Nah ini irisan ginjal bagian korteksnya, ya. Nah ini apa namanya itu? Nah ini ginjal bagian korteks ini yang besar, korteks bagian ginjal korteksnya. Nampak ini ada sebagian seperti pulau. Nah ini yang bulat-bulat ini adalah glomerulus. Jadi jangan kalian pikir bahwa ginjal itu cuma satu glomerulus, tidak. Tapi banyak banget ya. Banyak banget, ratusan sampai mungkin bisa ribuan glomerulus. Artinya apa? Saat kita mengkonsumsi air atau air ya, maka setiap glomerulus ini dia akan menyaring darah atau cairan yang masuk ke dalam darah kemudian disaring. Jadi tidak satu glomerulus itu, tapi banyak. Glomerulus ini banyak ditemukan dalam jumlah banyak. Ya. Bangunan glomerulus ini akan nampak seperti kapsul Bowman. Kalau ini kan gambaran secara besar, jadi apa namanya itu pembesarannya kecil ini sehingga tidak terlihat secara jelas gitu ya. Nah di kapsul Bowman ini, pada kapsul Bowman ada lapisan dalam yang berwarna jernih. Nah ini yang berwarna jernih itu lapisan dalam dan ada juga lapisan luarnya. Nah si epitel ini, epitel pada kapsul Bowman itu ada di bagian parietalis atau pada bagian luarnya. Nah ini kita lihat. Nah ini tadi ini pembesaran 40 kali. Ya, kalau tadi yang pembesaran 10 kali diperbesar lagi, ini kelihatan kapsul Bowman-nya, lihat. Nah ini ada bagian apa namanya itu lapisan dalam, ya. Ada bagian luar. Nah, kalau ini bagian dalam itu yang jernih, bagian luar ini ya, yang garis ini tipis. Nah, disinilah letak dari jaringan epitel squamous simplex ya, squamous simplex. Ini ada di organ ginjal. Nah, ini pewarnaannya pakai apa? Hematoxylin eosin. Nanti di Sito 2 dibahas jenis-jenis pewarnaannya. Nah, inilah jaringan normal epitel pada ginjal. Ya, seperti itu. Dalam pembesaran 40 dikatakan dapat diamati bentuk glomerulus lengkap dengan kapsul Bowman sangat jelas ya. Tampak pada gambar ini sel gepeng menempel pada lapisan parietalis ini, parietalis bagian luar ini ya. Disitulah terdapat epitel squamous simplex. Nah, kemudian ada juga lagi nih di intestinum. Intestinum itu usus ya, di bagian intestinum. Intestinum ini pada pewarnaannya hematoxylin eosin. Ya, hematoxylin eosin. Nah, ini
epitel squamous simplex ini ditemukan di bagian tunica serosa intestinum. Jadi pada intestinum, pada usus, terdapat 3 lapisan. Ada tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica serosa. Tunica serosa ini bagian ini, serosa, mucosa, ya, ini serosa, lapisan paling luar. Nah, kemudian bagian dalam itu apa namanya itu bagian ini yang serosanya yang ini, ya, ungu tua ini mukosa bagian dalam. Kemudian yang ini merah muda itu bagian yang muskularis gitu ya. Tapi nah kalau ini bagian serosa ini apa? Tunica serosa merupakan lapisan paling luar dari intestinum ini. Nah ini yang ada tanda panah ini, ini serosa. Lapisan ini terdapat sel gepeng yang membentuk epitel. Ini dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Bagian tengah atau bagian dalam ini nih mukosa tampak warna ini sebenarnya ungu tua nih, yang kayak gerigi-gerigi ini, ya. Ini ungu tua. Sedangkan lapisan otot muskularis itu warnanya merah muda. Ini nih merah muda yang ini. Epitel squamous simplex ini terdapat pada lapisan serosa tampak bagian luar yang mengelilingi intestinum di sini. Nah ini adalah epitel squamous simplex pada tunica serosa intestinum. Ya, bentuknya dia pipih melebar squamous simplex ini. Ya, ini ada pada apa aja? Ada alveolus bagian paru, ya tadi kapsul Bowman di ginjal, ada bagian mesotel, endotel, pada pembuluh darah limfa, dan ada pada saluran kelenjar kecil ataupun saluran dalam bagian testis. Oke, yang kedua adalah epitel cuboid simplex. Epitel cuboid simplex ini bentuknya kuboid. Kenapa istilah kuboid itu kubus, walaupun memang berbentuknya tidak pure kubus gitu ya, tapi memang dia hampir mirip dengan kubus, makanya disebut dengan kuboid simplex. Dia berbentuk kubus dengan ada intinya relatif bulat. Ini basal ya, ini hitam itu basal. Nah ini yang ini ada kuningnya, ini jaringan epitel cuboid simplex. Bukan berarti kotak ya, tapi memang artinya disebut kuboid itu ukuran dari bagian jaringannya itu, setiap pecahan jaringan itu ukurannya relatif sama, sehingga dikatakan seperti mirip kubus. Nah, ini bisa diamati di bagian folikel kelenjar tiroid atau di organ kelenjar tiroid. Ini pewarnaannya, ini asli ini dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Sediaan kelenjar tiroid ini seperti manik-manik ya, yang menyerupai gelang-gelang dalam jumlah banyak. Ini disebut dengan folikel tiroid. Nah, setiap folikel kelenjar tiroid ini tersusun oleh deretan sel kuboid di bagian luarnya yang mirip manik-manik itu ya. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin. Nah ini kan ada manik-maniknya, gambar gelang manik-manik ini. Nah yang manik-manik ini di sanalah terdapat epitel cuboid simplex. Ini pembesarannya 10/40. Ini daerah kosong, ini massa koloid, ini kosong. Daerah kosong ini massa koloid. Berwarna merah muda. Ya. Epitel cuboid simplex ini ada di bagian ovarium, retina mata ya, pigmennya. Kemudian ada di sel-sel kelenjar dan juga ada di bagian tubulus ginjal. Tubulus itu saluran, ya, saluran yang saluran ginjal.
Nah, yang ketiga itu adalah epitel kolumner simplex. Nah, ini epitel kolumner simplex. Nah, kalau tadi kuboid itu mirip dengan kubus dengan ukuran yang sama, tetapi pada kolumner simplex, nah ini si jaringannya ini mirip silinder, memanjang ya, memanjang. Selnya pun sama, berderet ya, berbentuk oval, bentuk oval ya. Nah, pada beberapa tempat kadang ini ada silianya ini. Silia itu kayak rambut-rambutnya, gitu ya. Ini juga kemudian, nah pada beberapa tempat atau jaringan di organ, si selnya itu bentuknya itu seperti piala, ya, sehingga pada epitel kolumner simplex ini selnya itu disebut dengan sel goblet. Sel yang terdapat pada jaringan ini disebut dengan sel goblet. Ya. Nah, ini ada di bagian, contoh lainnya itu ada di intestinum, di bagian tunika mukosanya. Mukosa itu yang warna merah, yang warna apa namanya itu, yang berwarna ungu tua. Ya, ada ungu tua. Mana yang perbesarannya? Ada ya. Ini lapisan paling dalam dari intestinum adalah intestinum fossa. Nah, ini nih disinilah, ini yang dalam itu yang bagian hitam-hitam ini. Itu bukan hitam sih sebenarnya, ungu tua ini. Cuman kalau di slide ini kayak tuh apa, hitam, tapi ini ungu tua. Ya, disinilah di intestinum bagian tunika mukosa ini terdapat sel terdapat jaringan kolumner simplex ini. Ya. Lapisan mukosa yaitu lapisan paling dalam yang membatasi dengan lumen. Lumen itu perut ya. Nah, ini perut nih. Ini bagian perutnya ini. Ya. Itu usus, ini intestinum itu usus sih. Jadi tunika mukosa itu ada di ini, jonjot-jonjot usus. Makanya dia seperti ini bentuknya ya. Karena memang kemampuan untuk menyerap, sehingga bentuk dari ini jonjot usus ini tuh. Ada filinya atau fili ini. Yang jonjot ususnya ini. Pembesarannya ini 40 kali dengan hematoxylin eosin, pewarnaannya He ya. Nah, ini seperti pita berkelok-kelok ya. Ini jonjot usus sebenarnya ini. Jonjot ususnya, kenapa ini pita berkelok-kelok ini? Jonjot usus. Ada di bagian tractus digestivus. Digestivus ini saluran cerna ya, lambung, dari lambung sampai anus itu ada. Di bagian kantong empedu, saluran kelenjar itu yang tidak bersilia. Tapi kalau ada yang bersilia seperti di ovoduk, uterus, rongga hidung ya, itu ada jaringan epitel silinder simplex. Kolumner ya, atau silinder simplex atau kolumner simplex. Nah, paling itu saja dulu untuk di pertemuan kedua ini mengenai epitel. Oh iya, saya lupa ada tambahannya. Nanti tambahannya kalian bisa baca di sini ya, mengenai jaringan epitel. Jadi bahwa epitel ini memang ada di bagian basal ya. Itu. Ini bagian, ini ada asal usul epitel. Ya, epitel selapis tadi ya. Epitel selapis itu ada squamous, PPGP, ada cuboid, dan ada columnar cylinders ya.
Ini nanti bisa dibaca ya. Tambahannya. Kuboid ada di mana? Letaknya juga contohnya ini juga bisa dibaca di sini. Ini sudah ada di tambahannya di ini gambaran juga nih. Kolumner, nah ini ya. Ini ada di jenjang khusus tadi. Ini gambaran lebih jelasnya seperti ini. Jadi untuk yang di pertemuan kedua ini membahas mengenai epitel selapis dulu ya, biar tidak pusing. Nanti minggu depan itu akan membahas mengenai kompleks dan transisional. Ya, jadi untuk jaringan epitel ini 2 pertemuan bahasannya. Oke. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup chat, di grup ya. Silahkan dipelajari materinya, kemudian nanti kuisnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.